Jadi gini nih saya jelasin. Ini baterai itu yang di atas ini kutub plus, yang di bawah ini kutub min, berarti ini minus, ini min dan ini min. Nah perangkatnya di sini itu gulungan 3 pas, dan sini adalah gulungan rotor. Ini itu selalu berputar. Ini yang asnya itu nyambung sama puli yang digerakkan oleh Van Bell. Dia akan muter, dia akan muter, dia di as. Ini as yang muter sama ini nggak nyatu. Ini memang satu perangkat, tapi ini sama ini nggak nyatu. Ini adalah gaya magnet nanti, gaya magnet inti, dan dia akan bersinggungan dengan garis yang kumparan yang di sini. Maka di sini kan karena ini memotong garis gaya magnet, ini nanti akan menimbulkan arus listrik yang ke sini. Jadi gini, man. Ini kan tadi kan arus pada posisi ini cetak on, atau ini pada posisi ini cetak lurus. Maka kalau ini belum berputar, si rotor ini belum berputar, ini belum menghasilkan arus listrik. Jadi ini begitu sini di on, ini lampu dia akan nyala, dan yang ke sini dia adalah beban. Ini nomor 5 ini, dua-duanya ini adalah beban. Kita biasanya kalau udah kunci kontak udah di on, maka ACC itu kita bisa nyalain radio, bisa nyalain aksesoris segala macam. Cuman mesin belum nyala, maka ini adalah beban. Nah, yang ke atas ini, fungsi dari yang ke atas ini sekarang itu adalah untuk mensuplai si rotor ini supaya di sini ada kemagnetan. Kalau di sini udah ada kemagnetan, nanti kalau mesin diputar, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Tapi ketika ini tidak terjadi kemagnetan, maka ini tidak terjadi aliran arus listrik yang ke atas sana. Nah, sedangkan arus listrik ini bisa fluktuatif kan, karena ini putaran. Nah, ini kalau putaran kenceng oleh voltage regulator, maka arusnya diperkecil. Untuk mengurangi tingkat gaya magnet. Ketika putarannya idle, maka dia ditambahin gaya magnet, dijaga supaya dia keluarannya di sini itu keluaran 13 volt, 14 ya, 13,7 lah, 13,7 biar stabil. Jadi yang menstabilkan tegangan di sini, keluaran ini adalah voltage regulator. Nah, ini satu. Pada saat ini posisi ini on. Udah ya, mudeng ya. Ini udah ground. Ini adalah massa. Ini massa. Ini semua massa nih. Ini massa, ini massa, ini massa, ini massa. Ini ground semuanya. Ini kan baterai, ini ground nih. Nah, ketika mesin dihidupkan, ignition on dan mesin hidup, maka ini berputar nih. Ini berputar, rotornya berputar. Nah, statornya ada 3 pas ini, dia mengeluarkan arus. Arusnya arus AC dan disearahkan oleh dioda. Nah, disearahkan oleh dioda ini semuanya dibagi menjadi 2 bagian, 1 dan 2. 3 ini adalah arus minus ini, 3 bagian ini, cuman dia harusnya adalah arus minus. Terus ini sama ini dia akan mengeluarkan tegangan yang sama karena inputannya itu sama, dari sini juga gitu loh, dari sini juga, dari sini ke sini, dari sini. Ini kan nyambung sama ini, ya kan, nyambung sama ini nyambung sama ini sebenarnya sama. Maka keluaran di sini sama di sini itu sama. Nah, ketika tadi ini udah harus
udah tegangan lagi udah dirubah menjadi DC di sini. Yang tadinya dari sini AC, ya dari sini AC masuk ke sini udah DC. Nah, karena udah DC, ini keluaran ini dia yang tadinya disuplai oleh baterai ini akan digantikan oleh tegangan yang dari sini. Karena apa? Karena tegangannya dia lebih besar. Kalau ada dua tegangan yang berbeda, yang satu lebih besar, sumber tegangan ya. Ini kan ada dua sumber tegangan nih, satu dari baterai, satu dari ini. Tapi tegangannya lebih tinggi ini, maka konsumsi daya itu yang dipakai adalah tegangan yang dari yang lebih besar. Maka dia pakai yang dari sini karena ini tegangannya bisa 14 sedangkan ini 12. Nah, dia akan disalurkan ke sini mengganti ini kan. Nah, otomatis ini terjadi kemagnetan. Lagi-lagi yang ngatur si voltage regulator ini berapa tegangannya. Nah, setelah itu dia akan, ini kan yang ke sana dan ini yang naik ke atas. Ini naik ke atas. Perhatikan wiringnya. Di sini adalah titik. Nah, di sini ini sebenarnya nggak kepisah. Karena sini kalau udah di on ini udah nyambung. Ini sama aja, saya taruh sini juga sama. Antara sini, antara ini dan ini dua ini itu sudah tidak lagi terjadi tegangan yang berbeda, tegangannya sama. Ini sama ini tegangannya sama. Kalau ini sama ini tegangannya sama, maka lampunya ini udah nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Karena udah nggak terjadi perbedaan tegangan. Ini saling mengisi nih. Udah nggak terjadi perbedaan tegangan, maka di sini misalkan ini bisa 12 volt ya, di sini 12 volt. Ini 14 volt ya. Di sini 14 volt, di sini juga pasti 14 volt. Dan 14 volt. Nah, baru setelah lampu baru dialirkan ke beban. Kalau dari beban ini lampunya dipasang di sini, bisa jadi lampunya udah nyala karena ada perbedaan tegangan. Kenapa? Karena yang satu di sini dan yang satu dimasak sini, yang satu di sini dan yang satu dimasak sini. Kalau lampunya di sini pasti nyala karena dia mengambilnya di sini. Tapi kalau lampunya di sini, ini nggak nyala karena di sini itu tegangannya sama, dia nggak bakalan nyala, maka lampunya mati. Ini 1, 2. Nah, seperti itu penjelasannya ya, kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan mudeng. Nah, ini masa itu balik lagi ke sini. Ini masa ini kan kayak kalau dioda itu kan kalau tandanya kayak gini, dia nggak bisa mengalirkan arus plus, dia bisa mengalirkan arus plus ke atas, tapi tidak bisa mengalirkan arus plus ke bawah. Gitu. Ini juga sama nih. Ini kalau arus plus dia bisa dialirkan ke atas, tapi kalau arus min dia nggak bisa. Makanya ini buat pembatas nih, supaya di sebelah sini ini tetap ground, tetap minus, dan di sini tetap plus. Seperti itu. Di sini tetap plus, di sini plus. Seperti itu. Ini kenapa seperti ini? Ini kenapa seperti ini? Nanti prinsip dasarnya ada penjelasan lagi. Ini penjelasan tersendiri harusnya di sini. Oke, gitu, Man. Oke.